artinya itu adalah membaca. Sedangkan kata dasarnya itu adalah Al-Quran, artinya adalah bacaan yang sempurna. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan membacanya itu dinilai sebagai ibadah. Kemudian kita masuk kepada yang kedua, yaitu nama-nama lain dari Al-Quran. Ada yang tahu nama-nama lain dari Al-Quran? Jadi nama lain dari Al-Quran itu ada dua. Yang pertama itu yaitu Alkitab. Alkitab itu dapat kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Kemudian yang kedua itu ada Al-Furqan. Al-Furqan itu dapat kita lihat dalam surat Al-Furqan ayat 1. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi dari Al-Quran. Fungsi dari Al-Quran itu ada dua. Yang pertama itu Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi orang-orang beriman dan petunjuk bagi manusia secara umum. Al-Quran yang kedua yaitu sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Jadi fungsi Al-Quran yang ketiga itu adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu seperti kitab Zabur, Injil, Taurat yang diturunkan kepada Nabi terdahulu. Kemudian fungsi Al-Quran yang keempat yaitu sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama di dalam Islam. Baiklah, setelah Ibu membacakan materi tersebut, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Silakan berhitung dari 1, 2, 1, 2. Baiklah, kelompok 1 berdiri di sini dan kelompok 2 di sini. Menjelaskan cara gamenya. Apabila Ibu akan memberikan satu pernyataan, apabila pernyataan Ibu itu benar, maka lompat ke kanan. Apabila pernyataan Ibu itu salah, maka lompat ke kiri. Mengerti? Sudah ya, Ibu. Baiklah, silakan ditutup mata Anda semuanya. Ibu akan memberikan pernyataan yang pertama. Silakan Anda pejamkan mata Anda dan Ibu akan memberikan pernyataan. Yang pertama itu, apakah Al-Quran itu secara bahasa artinya adalah bacaan? Benar atau salah? Nah, kembali. Pernyataan yang kedua, apakah Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad? Benar atau salah? Kembali. Kemudian yang ketiga, apakah nama lain dari Al-Quran itu adalah Al-Furqan? Benar atau salah? Kembali. Kemudian yang keempat, apakah Al-Quran itu berfungsi sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah hadis? Benar atau salah? Silakan. Baiklah, pernyataan selanjutnya. Fungsi dari Al-Quran yang kedua tadi adalah Al-Furqan. Apakah Al-Furqan itu artinya adalah berbeda? Benar atau salah? Fani, silakan mulai. Pemenangnya adalah kelompok 1. Baiklah, pemenangnya adalah kelompok 1. Mari kita beri aplaus kepada kelompok 1. Baiklah, ini hadiah dari kelompok 1. Rina sudah memenangkan tadi. Terima kasih, Ibu. Silakan duduk. Baiklah, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari kita tadi? Tidak, Bu. Baiklah. Jadi kesimpulannya Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril, dan nama-nama lain Al-Quran itu ada dua, ada Alkitab dan juga ada Al-Furqan, dan fungsi dari Al-Quran itu ada 4. Salah satunya itu adalah berfungsi sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Baiklah, sekian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.